Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 5. Pelajarannya yang ke-6, yaitu materi Mari Mengenal Rasul-Rasul Allah. Adapun submateri yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah sikap terpuji para rasul dan rasul ulul azmi. Kita akan berbicara tentang sikap terpuji para rasul dulu ya. Nah, ada dua sikap ya. Yang pertama namanya adalah sikap baik. Nah, ini dinamakan sebagai sikap mahmudah atau hasanah. Nah, contohnya apa? Contohnya jujur, berani, adil, dan sebagainya ya. Jadi sikap baik. Nah, yang kedua adalah sikap buruk. Ini namanya adalah majmumah. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah bohong, kemudian penakut, pelit, dan sebagainya. Maka, kita itu harus mencontoh sikap-sikap yang baik dari para rasul. Misalkan sikap jujurnya, sikap beraninya, sikap adilnya, ya seperti itu. Nah, sikap rasul ini itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sikap rasul kepada Allah sang penciptanya. Nah, jadi ketika rasul itu menghadapi Allah, maka sikapnya sangat luar biasa ya. Ibadahnya luar biasa. Contohnya Nabi Muhammad itu setiap malam beliau itu adalah tahajud ya. Jadi tahajud itu bagi Nabi Muhammad itu adalah sesuatu yang wajib. Nah, kalau kita ya, kalau tahajud itu kan sunnah, tapi Nabi Muhammad setiap malam itu selalu sholat malam menghadap Allah. Nah, luar biasa ya. Kemudian puasanya. Nah, kalau kita mungkin puasanya hanya puasa wajib ya, tapi bayangkan kalau Nabi Muhammad itu puasanya itu rutin ya, puasa Senin Kamis itu rutin. Nah, itu Nabi Muhammad. Kemudian ada Nabi Daud. Nah, Nabi Daud itu puasanya tuh satu hari puasa, satu hari tidak, satu hari puasa. Nah, karena itu Nabi Daud itu disebutnya puasa Daud. Nah, jadi sikap para rasul itu kepada Allah itu sangat luar biasa. Kemudian ada sikap rasul itu kepada sesama manusia. Nah, luar biasa juga kepada sesama manusia ya. Kejujurannya, kemudian sikap simpatinya. Ya, ada suatu kisah bahwa Nabi Muhammad itu pernah menghadapi seorang pengemis buta. Nah, pengemis buta itu agamanya Yahudi. Jadi kalau Nabi itu lewat ke sana, Nabi itu suka memberi makan si orang Yahudi itu. Nah, tetapi yang keluar dari mulut Yahudi itu adalah kata-kata kotor, selalu menghina-hina Nabi. Nah, yang unik adalah si Yahudi tersebut tidak mengetahui kalau orang yang suka memberi makan itu adalah orang yang dia jelek-jelekan, karena buta, dia tidak tahu. Tapi luar biasanya Nabi Muhammad, walaupun seorang Yahudi itu ketika bertemu dengan Nabi selalu menjelek-jelekan Nabi Muhammad, Nabi itu selalu memberinya makan hampir tiap hari. Bayangkan. Luar biasanya sikap Nabi Muhammad ya. Oke, kita lanjut. Nah, ada sifat wajib dari Rasul. Yang pertama ada sikap sidik, artinya Rasul itu adalah orang yang jujur. Kemudian amanah, artinya bisa dipercaya. Kemudian tabligh, artinya menyampaikan. Kemudian fatonah, artinya cerdas. Nah, dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-7 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bani Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau Muhammad, dari Nabi Nuh, dari Ibrahim, dari Musa dan Isa putra Maryam,
dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Jadi 5 nabi ini yang disebutkan dalam Quran surat Al-Ahzab, inilah yang kita namakan sebagai Rasul Ulul Azmi, yaitu Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Karena cobaan mereka dari umatnya itu sungguh luar biasa. Tetapi mereka itu memiliki keteguhan, tekad yang sangat kuat dalam menyebarkan agama Islam, dalam menegakkan kalimat tauhid, ya, atau la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, ada beberapa contoh dari sifat para Rasul Ulul Azmi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah kita harus teguh dan sabar dalam belajar, ya. Kemudian yang kedua, kita harus teguh dan sabar dalam beribadah. Misalkan contohnya sholat, ya, puasa, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita juga harus teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, ya. Walaupun berat, ya kita kerjakan saja, ya. Insya Allah itu akan memberikan manfaat yang besar bagi kita. Yang keempat, teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua, ya. Mematuhi aturan orang tua. Kemudian yang kelima, teguh dan sabar dalam pergaulan. Jadi tidak cepat marah, tidak emosian, tidak baperan, ya. Harus sabar. Yang keenam, teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, apakah peraturan di sekolah, apakah peraturan di rumah, ataupun peraturan di lingkungan sekitar kita. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Semoga kita dapat meneladani sikap para Rasul Ulul Azmi, ya. Assalamualaikum.